Oke, jadi sekarang kita tinjau evolusi waktu untuk medan yang berinteraksi gitu ya. Nah, dalam gambaran interaksi, evolusi waktu dari operator itu memenuhi ID cat V dt itu sama dengan HI cat VT. Nah, evolusi waktu keadaan kuantum itu diberikan oleh operator evolusi waktu atau propagator gitu ya, yaitu cat VTI itu sama dengan UI, di mana UI itu adalah propagatornya, V T0 ya. Nah, dengan evolusi waktu untuk medan yang berinteraksi yaitu I d cat V I dt itu sama dengan HI cat VI gitu ya. Nah, begitu pula kita memiliki persamaan I du dt itu sama dengan HU gitu ya. Nah, operator evolusi dalam gambaran interaksi itu didapatkan melalui derivation yang sudah kita turunkan di materi teori gangguan bergantung waktu. Jadi kita memiliki bentuk derivation seperti ini untuk operator evolusi waktu atau propagator. Nah, sekarang kita tinjau lebih khusus untuk derivation suku yang ketiga, yang ini gitu ya. Nah, ini kita memiliki bentuk minus I kuadrat integral dari T0 sampai T, integral dari T0 sampai T1, HI T1, HI T2, dt2, dt1. Nah, di sini suku yang di sini itu diintegralkan pertama, jadi integral terhadap T0, integral terhadap T2 dari T0 sampai T1, kemudian diintegralkan di yang akhir gitu ya. Jadi urutannya itu ke sana dan ini ke sana gitu. Nah, ini kita bisa melakukan penukaran variabel gitu ya. Jadi kan variabel dari integral itu kan cuma variabel boneka gitu. Jadi kita bisa lakukan penukaran di T1 itu menjadi T2 dan T2 itu menjadi T1. Sehingga batas di sini itu menjadi T0 sampai T2 lagi. Dan di sini itu T2 T1 gitu ya. Jadi ini sebenarnya sama aja, cuma kita lakukan penukaran variabel. Nah, jadi kita bisa jumlahkan bahwa ini itu adalah setengah dari ini ditambah ini gitu ya. Jadi ini kan kedua hal yang sama, cuma variabelnya saja yang kita ubah. Jadi ketika sudah diintegralkan, maka hasilnya itu akan menjadi 2 kali sisi yang kiri sama dengan di sini gitu ya. Jadi kita bagi dengan 2 di sini. Nah, integral ini dilakukan secara berurutan. Jadi untuk suku pertama itu T0 itu kurang dari T2 itu lebih besar daripada T0 namun kurang dari T1. Nah, untuk suku kedua itu T1 itu lebih besar dari T0 namun kurang dari T2 gitu ya. Nah, apabila memenuhi kondisi ini maka medan itu dikatakan berurutan terhadap waktu. Jadi kita integralkan di sini, kalau kita gambarkan ya. Ini untuk yang suku pertama itu batasnya kan dari T0 sampai T1, T0 sampai T1. Jadi T2, integral T2-nya itu pasti di antara di sini gitu ya, karena batas bawahnya di sini, batas atasnya itu di sini. Nah, sekarang kita definisikan fungsi tangga yaitu theta TI minus TJ itu sama dengan 0 jika TI lebih besar daripada TJ dan 1 jika TI lebih besar daripada TJ dan 0 jika TI kurang dari TJ. Nah, jadi kita memiliki bentuk integral seperti ini, dan kalau kita gambarkan di sini, maka T2 itu pasti di antara T0 sampai T1, karena untuk suku pertama di sini integral dari T1 itu adalah integral dari T0 hingga T. Jadi integralnya itu dari batas bawah sampai batas akhir. Artinya T2-nya integralnya itu pasti berada di sekitar sini. Karena T2 kurang dari T1, maka integral T2 dapat dilakukan dari T0 sampai T. Jadi kita lakukan integralnya itu enggak dari T0 sampai T1 saja, tapi T0 di sini sampai T di sini. Namun dikalikan fungsi tangga. Jadi ketika T2 lebih besar dari T1 itu hasilnya 0. Gitu ya. Jadi kita sebenarnya sama saja melakukan integral dari sini ke sini ditambah 0. Gitu ya. 0-nya itu adalah integral T2 dari T1 sampai T. Gitu ya. Nah, jadi kita kalikan fungsi tangga theta T1 minus T2, karena integral dari T2, integral T2 dari T1 hingga T itu akan sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama,
kita bisa tinjau untuk suku kedua itu yang integralnya T1 dulu. T1-nya itu awalnya dari T0 hingga T2. Nah, di sini kita bisa integralkan dari T0 sampai T dengan menganggap bahwa di sini tuh integralnya itu hasilnya 0 gitu ya. Nah, jadi caranya gimana? Caranya ya kita harus kalikan fungsi tangga theta T2 minus T1. Jadi kalau T2-nya itu lebih besar daripada jika T2-nya itu kurang dari T1, maka hasil integralnya itu 0 gitu ya, atau fungsi tangganya itu 0. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi suku yang ada di kiri yang tadi kita integral, yang kanannya itu kita integralkan dari T0 sampai T semua ya, tapi dengan mengalihkan operator tangga di sini. Nah, jadi kalau udah kayak gini maka kita bisa menyatakan dalam satu kurung gitu ya, karena integralnya itu batasnya sudah sama, yaitu dari T0 sampai T. Nah, jadi suku yang ada di dalam kurung itu kita bisa tuliskan sebagai T besar gitu ya, T besar yang bekerja pada HI T1, HI T2, di mana T besar ketika bekerja pada HI T1, HI T2 itu hasilnya seperti yang ada di sini. Nah, operator T itu disebut sebagai operator pengurut waktu atau operator kronologi. Nah, secara umum, operator kronologi apabila bekerja pada dua operator A dan B itu memiliki bentuk T A T1 B T2 itu sama dengan theta T1 minus T2 A T1 B T2 ditambah theta T2 minus T1 B T2 T1 gitu ya, T2 A T1. Jadi, seakan-akan di sini mengurutkan semua kemungkinan gitu ya, kemungkinan A dan B di sini jika waktu A itu lebih besar dari B, begitu pula jika waktu B itu lebih besar dari waktu A gitu ya. Jadi semua permutasi yang mungkin. Nah, secara umum maka kita bisa tuliskan operator kronologi apabila bekerja pada n operator. Maka operator tersebut akan diurutkan terhadap waktu dengan semua permutasi yang mungkin. Nah, jumlah permutasi yang mungkin dari n operator itu adalah n faktorial. Artinya kita bisa tuliskan di sini T, jadi operator pengurut waktu atau operator kronologi ketika bekerja pada n jumlah operator, maka ini adalah jumlah dari semua permutasinya. Ini adalah ya ini kemungkinan ya. Jadi waktu ketika permutasi pertama itu lebih besar dari waktu permutasi kedua dan seterusnya, dikalikan A P1 T1 dan seterusnya gitu ya. AP1 itu adalah operator hasil permutasi pertamanya, dan ini operator hasil permutasi kedua dan seterusnya. Nah, dengan demikian suku ke n+1 dari derivation itu kita bisa tuliskan sebagai operator berunut waktu di sini, dan di sini faktor n faktorial itu muncul karena jumlah permutasi yang mungkin itu adalah n faktorial. Nah, dengan demikian kita bisa nyatakan operator evolusi waktu itu yang dinyatakan dalam derivation kita bisa tuliskan dalam operator berunut waktu. Nah, di sini kita bisa nyatakan dalam jumlahan, dan jumlahan dari ini gitu ya, itu tidak lain adalah integral gitu ya, adalah eksponensial gitu ya. Jadi ini jumlahan dari eksponensial. Nah, sekarang kita tinjau jika gangguan interaksi itu bersifat adiabatik, artinya secara perlahan nilai Hamiltoniannya itu berubah gitu ya. Jadi berubahnya itu perlahan, enggak mendadak. Nah, jadi misalkan partikel datang dari waktu minus tak hingga dan keluar dari waktu plus tak hingga, di mana sebelum dan setelah melewati interaksi partikel itu akan dideskripsikan sebagai partikel bebas. Jadi di sini partikel itu lewat, terus di sini entah bagaimana interaksinya nggak tahu, terus keluar lagi sebagai partikel bebas. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil bahwa Hamiltonian interaksi pada minus tak hingga dan plus tak hingga itu adalah 0. Jadi misalkan Hamiltonian interaksi secara umum itu memiliki bentuk HI sebagai fungsi waktu itu sama dengan limit eta mendekati 0 HI eta T, di mana HI eta itu sama dengan E pangkat minus eta mutlak T HI T. Jadi kalau etanya itu mendekati 0 maka ya dia tidak lain adalah Hamiltonian interaksinya. Nah, kalau kita
ambil limit mendekati tak hingga, itu kan nilainya itu akan sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini dia akan meluruh sangat tepat gitu ya di tak hingga. Jadi nilainya interaksinya itu akan sama dengan 0. Nah, jadi misalkan keadaan kuantum partikel sebelum interaksi yaitu pada T sama dengan minus tak hingga memiliki bentuk ket psi A minus tak hingga itu sama dengan ket A. Nah, kemudian keadaan ini mengalami evolusi waktu sehingga pada waktu T sama dengan tak hingga keadaan kuantumnya itu sama dengan ket psi A tak hingga itu sama dengan U tak hingga minus tak hingga ket psi A minus tak hingga. Dan itu tidak lain adalah U minus tak hingga O tak hingga dari minus tak hingga ket A, dan itu tidak lain adalah S ket A gitu ya, mana S itu adalah matriks S yang sudah kita definisikan ketika kita membahas mengenai hamburan. Jadi representasi matriks dari operator A yaitu SPI itu adalah B S ket A, di mana operator S itu memiliki bentuk S sama dengan O tak hingga minus tak hingga itu tidak lain adalah limit eta mendekati 0 T E pangkat minus I integral dari minus tak hingga sampai tak hingga HI eta T. Nah, atau kalau dalam jumlahan derivation maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini kita bisa tuliskan bahwa S itu adalah S sama S minus I itu sama dengan T frak gitu ya. Nah, jadi kita seakan-akan ini adalah berkaitan dengan hamburan. Jadi di sini itu adalah hamburan, D ini adalah teruskan ya, transmisi gitu. Jadi seakan-akan ini adalah persamaan untuk koefisien transmisi dan koefisien hamburan. Tapi di sini enggak ya, ini adalah matriks. Yang ini adalah matriks S, SAP ini SPA. Dan ini adalah matriks identitas, dan ini matriks yang kita definisikan melalui suku jumlahan yang ada di sini gitu ya. Gitu.